Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. أما بعد فإن شاء الله تعالى في هذا النهار يوم الثلاثاء 9 من جماد الآخرة عام 1446 للهجرة، نواصل قراءتنا في تفسير سورة البقرة للشيخ السعدي رحمه الله تعالى. Kita kembali melanjutkan insyaallah ta'ala pada siang hari ini, melanjutkan tafsir surat Al-Baqarah dari tafsir Naam Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala. Waqad tawaqafna 'inda qawlihi fala taj'alu lillahi andada. Kita sampai pada firman Allah fala taj'alu lillahi andada, atau kita sudah membacanya ayat ke-22, tafsir dari ayat ke-22 yang mana Allah Subhanahu wa taala, nah, pada ayat sebelumnya juga ayat 21, ya ayuhan nasu ubudu, memerintahkan umat manusia agar hanyalah menyembah Allah, tidak menyembah selainnya. Nah, kemudian Allah menyebutkan alasan-alasannya. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan, dan seterusnya. Yang mana kita semua, nah, yang telah Allah ciptakan, Allah Subhanahu wa taala memberi rizki kepada kita sehingga kita masih bisa menyambung hidup. Sehingga sepantasnya kita untuk mengibadahi Allah semata. Fala taj'alu lillahi andada. Janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan, nah, bagi Allah, tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nudhara wa ashbahan minal makhluqin. Tandingan-tandingan, sekutu-sekutu dari makhluk. Makhluk-makhluk yang sama seperti kita. Wahum mithlukum makhlukun marzuqun mudabbarun. Sama-sama diciptakan, sama-sama diberi rizki, sama-sama diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. La yamlikuna mithqala dzarratin fis sama'i wala fil ard. Tidak memiliki, nah, pengaruh sedikit pun, mithqala dzarrah, seberat biji zarrah, sesuatu yang sangat kecil, baik di langit maupun di bumi, tidak dapat memberikan manfaat kalian dan tidak dapat memberikan mudarat kalian. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa antum ta'lamun. Kita lanjutkan kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, annallaha laisa lahu syarikun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki syarikun, tidak memiliki sekutu, wala nadhir, tidak memiliki tandingan, la fil khalqi war rizqi wat tadbir wala fil ibadah. Tidak memiliki sekutu, tandingan, baik itu dalam masalah nam fil khalqi war rizqi, dalam masalah penciptaan, dalam perkara rizki, pemberian rizki, dan tadbir, pengaturan alam semesta, wala fil ibadah, tidak pula dalam hal ibadah, tidak memiliki syarik wala nadhir.
Fakaifa ta'buduna ma'ahu alihatan ukhra ma'a ilmikum bidzalik. Maka bagaimana ta'budun, bagaimana bisa kalian menyembah ma'ahu alihatan ukhra, menyembah sesembahan lain bersama Allah, sedangkan kalian mengetahuinya, mengetahui hal tersebut. Bahwasanya Allah, nah, satu-satunya yang berhak diibadahi karena dialah Allah yang satu-satunya dapat menciptakan, memberi rizki, dan mengatur alam semesta. Hada min a'jabil, nah, al-ajab. Ini adalah sesuatu yang sangat, nah, mengherankan. Min a'jabil ajab wa asfahi as-safahi. Termasuk, nah, sesuatu yang paling mengherankan dan juga sesuatu yang, nah, termasuk dari kebodohan yang paling bodoh begitu. Min a'jabil ajab, keanehan yang sangat aneh. Wa hadhil ayatu jama'at bainal amri bi'ibadatillahi wahdah wan nahyi an ibadati ma siwahu. Ayat ini jama'at bainal amri. Ayat ini menggabungkan antara perintah bi'ibadatillahi wahdah, perintah untuk hanya beribadah kepada Allah wahdah semata. Wan nahyi an ibadati ma siwah. Ini juga menggabungkan dalam ayat ini larangan, larangan beribadah kepada selainnya. Wa bayanid dalilil bahiri ala wujubi ibadatihi wa butlani ibadati man siwahu. Serta dalam ayat ini pula ya, tergabung di dalamnya penjelasan bayanid dalil, penjelasan dalil al-bahir, ya, yang kuat ala wujubi ibadatih, atas wajibnya, atas kewajiban beribadah. Nah, babutlan ibadati man siwahu, dan batilnya peribadatan kepada selain Allah. Ya, di situ disebutkan bahwa Allah yang khalaqakum, yang na'am ja'ala lakumul arda firasya, kemudian memberikan buah-buahan, tamarat, itu adalah dalil bahwasanya Allah lah yang pantas untuk diibadahi. Wa huwa dzikru tauhidir rububiyah al-mutadamminu, na'am, al-mutadammini linfiradihi bil khalqi war rizqi wat tadbiri fa idza kana kullun kullu ahadin muqirran bi annahu laisa lahu syarikun fi dzalik fakadzalika falyakun iqraruhu bi anna allaha la syarika lahu fil ibadah. Wa huwa, yaitu, ya, terkait ini bahwasanya di dalam ayat ini menggabungkan antara perintah tauhid, larangan dari kesyirikan, kemudian menggabungkan dengan penjelasan dalil atas wajibnya tauhid dan batilnya peribadatan kepada selain Allah. Apa itu dalilnya? Wa huwa dzikru tauhid. Ini penyebutan tauhid rububiyah, tauhid terkait perbuatan Allah. Allah menciptakan, ya tadi, kemudian memberi rizki dan mengatur,
Al-mutadhammin tauhid rububiyah ini mengandung linfiradihi bil khalqi war rizqi wat tadbiri yang mencakup keesaan Allah dalam menciptakan, memberi rizki dan mengatur. Faidza kana kullu ahadin muqirran bi annahu laisa lahu syarikun fi dzalik, maka ketika setiap orang mengakui bahwasannya tidak ada sekutu bagi Allah, laisa lahu syarik fi dzalik, tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal tersebut, dalam hal rububiyah, ya tentu saja, nah kaum musyrikin jahiliyah mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanyalah Allah yang dapat menciptakan, mengatur, demikian. Fakadzalika falyakun iqraruhu bi anna Allah la syarika lahu fil ibadah. Maka ketika sudah apa namanya mengakui bahwasanya memang hanya Allah semata yang dapat mengatur alam semesta ini, falyakun iqraruhu bi anna Allah. Maka hendaklah iqraruhu, mereka seharusnya mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la syarika lahu fil ibadah. Mengakui pula bahwasanya tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal ibadah. Wa hadza awdahu dalilin aqliyyin ala wahdaniyatil bari wa butlan syirki. Ini merupakan dalil yang paling jelas akli. Nah, ini merupakan dalil akal yang paling jelas atas keesaan Al-Bari, ya Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta Al-Bari wa butlan syirk. Merupakan dalil akal yang paling jelas pula akan butlan syirik, kebatilan kesyirikan. Apa itu dalilnya adalah dengan tauhid rububiyah. Nah, wa qauluhu ta'ala la'allakum tattaqun. Kemudian firman Allah la'allakum tattaqun di akhir ayat, yahtamilu annal ma'na, ini mengandung yang pertama kemungkinan makna annakum idza abadtum. Ya di sini artinya agar kalian bertakwa, tattaqun. Ini mengandung kemungkinan makna pertama annakum idza abadtumullaha wahdah ittaqaitum bidzalika sukhtahu wa adzabahu. Ketika kalian mengibadahi Allah semata, ittaqaitum bidzalik, kalian mendapat perlindungan dengannya, perlindungan dari kemurkaan Allah dan juga azabnya. Ya, karena kata takwa sendiri adalah mencari perlindungan, at-taqwa. Li'annakum ataitum bisa babid dafi'i lidzalik. Karena kalian, naam, kalian mendatangkan, kalian melakukan sebab-sebab ad-dafi'i, sebab yang menghindarkan dari hal tersebut. Ya, dari sukhtahu wa adabahu. Apa itu? Ya, yang diperintahkan di ayat wa'budullah dan juga fala taj'alu lillahi andada. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Agar kalian tattaqun. Ini juga mengandung makna yang kedua, annakum idza abadtumullah. Ketika kalian sudah menyembah Allah, wa'budullah, fala taj'alu lillahi andada. Sirtum minal muttaqin. Kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, al-mausufin nabit takwa, yang disifati dengan takwa. Ya, orang-orang bertakwa yang telah kita ma'ruf, kita ketahui. Ini makna yang kedua. Kalau yang pertama tadi makna secara bahasa taqaitum, memiliki apa namanya perlindungan. Wakilal makna yain, dan kedua makna ini sahih, benar. Wahuma mutalazimani. Kedua makna ini saling berkaitan. Faman ata bil ibadati kamilatan kana minal muttaqina wa man kana minal muttaqina hasalat lahun najatu min adzabillahi wa sukhtihi. Nah,
Makna kedua makna ini saling berkaitan. Maka barang siapa yang melaksanakan ibadah secara sempurna, yakni tidak berbuat kesyirikan, kana minal muttaqin, maka ia termasuk dari golongan orang-orang yang bertakwa. Dan barang siapa yang termasuk dari golongan orang-orang yang bertakwa, ia akan hasolat lahun najah, akan meraih an-najah, keselamatan min adzabillah, meraih keselamatan dari azab Allah dan kemurkaannya. Naam. Tsumma qala ta'ala. Kemudian Allah berfirman, ya ini di ayat berikutnya, ayat 23 dan 24, insyaallah ta'ala akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Demikian kita telah menyelesaikan pembacaan tafsir ayat 21 sampai 6, 22 terkait perintah Allah untuk beribadah dan jangan menyekutukan Allah, juga alasan terdapat penjelasan dalil yang paling kuat untuk naam mengesahkan Allah, yakni terkait tauhid rububiyah. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari golongan orang-orang yang bertakwa, golongan orang-orang yang mentauhidkan Allah, dan semoga Allah jauhkan kita dari golongan orang-orang yang menyekutukannya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.